kebetulan nih saya bekerja di tempat sebelumnya, pelajaran tentang vitamin D itu dimulai ketika mungkin sekitar 15 tahunan yang lalu sebenarnya udah Hmm, mulai hmm, tren ketika ada satu expert di Amerika namanya Prof. Holik datang ke Indonesia menyampaikan tentang bahwa pemeriksaan vitamin D itu penting, dibutuhkan untuk berbagai aspek kesehatan. hmm. Nah, jadi kalau bicara kalau saat ini vitamin D sebenarnya itu udah cukup lama lah, sekitar 15 tahun yang lalu ya. Mungkin sekarang menjadi lebih tren lagi karena ada COVID. Nah, bicara untuk anak, penting sekali karena vitamin D itu bukan hanya untuk otot, tulang, dan gigi, bukan hanya untuk imunitas, tapi sebenarnya banyak banget fungsinya. Nanti saya cantumkan ya satu slide yang menggambarkan fungsi-fungsi vitamin D. Itu banyak banget sampai ya, dari A sampai Z, dari tulang sampai brain sampai otak. Itu manfaat vitamin D. Vitamin D yang lain nggak penting, penting tapi Hmm, tidak sebanyak manfaatnya vitamin D. Gitu. Jadi hmm, termasuk untuk kognitif ya, karena iya. ternyata otak itu pembentukannya aktivitas di otak itu sangat dipengaruhi oleh kadar kecukupan vitamin D. Itu Mas Hafiz. Oke, ternyata penting banget ya Bu ya. Mungkin yang Penting tadi ya, seperti Bu penting banget, betul betul. disampaikan, mungkin di luar sana taunya vitamin D itu untuk tulang, gigi saja. Ya, Ternyata juga ya. ada pengaruhnya juga untuk perkembangan otak gitu, terutama otak putra-putri kita ya gitu untuk anak-anak kita Betul. sehingga mereka bisa Setuju. lebih maksimal lagi untuk peningkatan kognitifnya. Oke, oke. Nah, Betul. Ini kita ngomongnya kognitif ya, tapi kan iya. pembelajaran anak itu bukan hanya karena kognitifnya aja ya, Mm-mm, tapi kan mm-mm. faktor lain banyak. Misalkan Iya. dia mood, nggak mood, Mm, mm-mm, misalkan dia mm-mm, sering pilek, dia asma, mm, dia mm-mm, alergi gitu ya, mm-mm, dia nggak bisa tidur gitu. Nah itu sebetulnya kondisi-kondisi yang pasti juga akan mempengaruhi hasil mm-mm, belajar ya, proses dan mm-mm, hasil belajar. mm-mm. Dan barangkali kalau Bapak Ibu punya putra putri atau cucu, nah Pak Ono putranya atau putrinya ya yang Mm-mm. di sinotif ya atau cucunya ya, barangkali itu karena kurang vitamin D. Coba kita nanti pelajari ya hubungannya. Ya, Oke, oke, oke. Nah, sama kemarin juga saya dapat sharing-sharing nih Bu, katanya di iya. Indonesia bahkan di Mhm. dunia itu Yes. para pelajar itu maksudnya banyak yang ternyata kekurangan vitamin D, Bu. Ini benar nggak sih informasinya gitu yang saya dengar ini? Ya, dari berbagai penelitian Mm-mm. yang update pun gitu ya betul, ternyata penduduk dunia itu banyak kurang vitamin D ya. Hmm, Penduduk mm-mm, dunianya belahan mana? Nah, mungkin penelitiannya apakah di semua negara atau tidak ya. mm-mm, Tapi di negara semaju Amerika pun orang yang mengalami kekurangan vitamin D banyak. Ya mm-mm, bisa dimaklumin kenapa? Karena kan mereka berlaku 4 musim yang vitamin mm-mm, matahari nggak sepanjang tahun ya. mm-mm. Nah, tapi yang lucu di Indonesia dan di negara-negara yang ada di garis khatulistiwa, Khatulistiwa. itu juga pada kurang vitamin D. Artinya Hmm, sinar matahari yang cukup, yang sebenarnya jadi sumber vitamin D ya, mm-mm, 80% mungkin sebenarnya vitamin D kita tuh dari sinar matahari, itu kita mm-mm, nggak bisa gunakan. Entah kita nggak mm-mm, bisa dapat sinar mataharinya gitu ya, mm-mm. itu menyebabkan hampir sekian persen, 45% katanya penduduk dunia tuh banyak yang kurang Wah, vitamin D-nya, Mas. hampir separuhnya Jadi Bu itu ya. nggak mitos ya, jadi itu benar. Heeh. Nah sekarang coba Bapak Ibu ya, nanti mungkin kita sharing ya. Ini Mm. anak-anak kita atau kita sendiri ini termasuk yang berisiko kekurangan vitamin D nggak? Anak-anak kita Mhm. banyakkan di luar apa di dalam? Iya sih kerjanya. Kalau saya Mengaku sendiri ya, pribadi saya di ruangan ber-AC Bu setiap hari Bu. di ruangan ber-AC ya Mas ya. Iya. Oke, sempat berjemur-berjemur nggak sih? Paling pagi-pagi aja sih Bu pagi Iya saling lagi sambil ya. jemur anak paling. Iya, terus makanannya nih, makanannya Eh, apakah suka ikan-ikan gitu ya, makan keju susu kayaknya mhm, nggak setiap hari mungkin ya mhm, yang mhm, konsumsi itu. Nah, jadi gaya hidup dan mhm, kondisi lingkungan dan mungkin habit ya, kebiasaan itu yang membuat kita jadi kurang vitamin D, mhm. berpotensi kurang Mhm. vitamin D. Ya betul, itu nggak mitos. Kita penduduk dunia Bener kurang ya, vitamin D-nya. berarti tadi hampir separuhnya, Bu, 45% itu ternyata Iya, kekurangan vitamin D. Berarti ini betul. cukup sangat, nah bisa jadi kan, berarti dari satu dari dua orang, Bu ya, bisa jadi kan Betul. kekurangan Makanya kalau vitamin D. di luar negeri gitu Heeh. ya, yang mungkin sudah well educated atau Mhm, mhm. pemerintahnya juga sudah memperhatikan,
eh, ya mereka sudah biasa itu Mm, mengkonsumsi suplementasi vitamin D, sudah biasa. Karena memang mm, mm, satu kondisi negaranya tidak minim sinar matahari mm, sehingga mm, mereka mengkonsumsi. Nah, apakah kita nih di Indonesia ini perlu nggak sih suplemen? Nanti ya kita Oke, lihat ya. oke, Di spill menurut dokter anak tuh harusnya gimana sih gitu ya. oke, oke. Nah, sama Sudah boleh ada yang nanya nggak sih? boleh kalau ada Bapak Ibu kalau ada pertanyaan langsung juga bisa seketikkan di kolom komentar. Jadi nanti bisa kita bacakan. Ini kalau dari Pak Ono bilangnya saya merasa kurang vitamin D nih. Nah, Bapak berarti sudah tahu apa gejala kekurangan nah vitamin D, vitamin ini Bu, duit, vitamin D. ini yang mungkin yang perlu dibahas nih Bu. Kan tadi Iya, ada kayak Pak Ono langsung, wah saya ngerasa nih kurang iya, vitamin D. Nah, iya. mungkin berarti kan ada kayak Gejala. tanda-tandanya nih Bu, bisa jadi Bu kekurangan vitamin Iya. D gitu kan. Boleh di sharing nggak Bu? Kayak apa sih tanda-tanda yang umum ataupun yang perlu diwaspadai Bu kalau kita udah kurang vitamin D nih Bu gitu kan? Ya, vitamin D ya, Mm-mm. karena fungsinya tuh di berbagai organ ya, Pak Ono ya. Pak Mm-mm. Ono nanti saya tanya nih, apa yang Pak Ono Dirasakan mungkin rasakan ya. karena sudah merasa tertuduh ya kurang vitamin D ya. Karena vitamin D itu bekerja di semua organ, maka Mm-mm. banyak gejala yang dirasakan Mas Hafiz ya. Tapi Mm-mm. mungkin yang paling sering gitu, yang paling orang jadi, mungkin aku kurang vitamin D ya. Dia Mm-mm. merasa 4L itu, lemah, Buat yang letih gitu ya. Moodnya bener. mungkin jelek jadi lebih sedihan gitu ya, pegel, Mm. gampang pegel, nyeri otot gitu ya. Mm. Mudah capek, kurang tidur, umum banget ya itu gejalanya. Itu tapi salah Mm. satu gitu ya. Mm. Mungkin putra-putri ibu tiba-tiba nih, putranya Mbak Novita, Mbak Diana gitu ya, rewel gitu ya, rewel, Mm. checking gitu ya, terus gampang flu, itu juga Mm. salah satu tanda-tanda ya. Yang lainnya rambut rontok. Nah, kalau saya Oh. mengalaminya rambut rontok. Dan Bapak Mm. Ibu gigi saya jadi nggak bagus, mudah rapuh ya, gampang Oh. hancur, gigi hancur. Kemudian ini nggak dikaitkan dengan anak ya, misalnya Mm. saya ternyata tensinya dari normal jadi cenderung tinggi gitu ya pada Mm. saat vitamin D saya mungkin udah di sampai level kekurangan. Mm. Yang lainnya apa? Mungkin pada wanita dia mengalami ketidaksuburan. Pada pria Mm. juga gitu ya. Mm. Kemudian alergi. Itu alergi juga salah satu tanda bahwa kita kurang Kekurangan vitamin vitamin D. D. Jadi Mm. gejalanya banyak banget. Ada yang khas, ada yang tidak khas. Yang khas tuh gini, misal ya berkeringat di dahi pada malam hari. Itu juga tanda bahwa kita kekurangan vitamin D. Kita mudah memori Mm. diajarin ini gampang lupa ya. Itu juga bisa Mm. kekurangan vitamin D. Jadi kalau ditanya gejala, gejalanya banyak. Tapi kalau yang umum ya, ini mungkin Mm. pasien dari Parahita Mm. atau tempat saya bekerja di tempat lain, mereka periksa vitamin D karena biasanya cuma ngalamin lemah, lesu gitu ya. Udah Mm. minum neurobion, udah minum B12, itu kan untuk Mm. syaraf ya, ternyata Mm. nggak membaik gitu. Mm. Barangkali itu. Barangkali ternyata dia kekurangan vitamin D. Jadi kalau ditanya gejala-gejalanya banyak. Jadi kita lihat Banyak ya. riset ya, mana yang terjadi dalam kita gitu ya. Oke. Nyeri lah, nyeri tulang, nyeri punggung, nyeri pinggang, Mm. dituduhnya ginjal yang bermasalah. Enggak gitu ya. Ternyata mungkin vitamin D. Ini kayak saya nih, ini kebetulan saya lagi pilek. Itu juga dampak dari kekurangan vitamin D. Bisa terjadi mudahnya infeksi, terutama infeksi pada pernapasan. Gitu. Oke, oke, oke. Jadi tadi banyak banget ya Bapak Ibu Baik banget ya. gejalanya gitu kan. Itu Pak Ono juga Wah, bilang, wah bener semua nih tandanya. Berarti mungkin Pak Ono merasakan yang di-sharingkan tinggal oleh dibuktikan Putri. Pak Ono, apakah benar Pak Ono mengalami kurang vitamin D, namanya Hmm. defisiensi, atau Pak Ono hanya nggak cukup aja. Belum Hmm. sampai di level defisiensi, hanya kurang cukup, namanya insufisiensi. Tapi Hmm. berpotensi defisiensi, berpotensi kurang kalau nggak ada di sub. Oke, oke. Tadi kan kita sudah mempelajari Bu tanda-tanda umum nih, maksud tanda-tanda nyamuk. Nah, kalau misalkan nih amit-amit nih Bu, sampai kurang Mm-mm. banget vitamin D itu ada dampak yang bisa sangat mempengaruhi nggak Bu sih Bu? Terutama buat mungkin putra Ada, putri kita nih lagi, oh dia sampai kurang banget vitamin D-nya bisa ada, berpengaruh seperti apa sih Bu pada kesehatannya ada. Bu? Heeh. Iya, kita nggak pakai slide nih. Boleh Bu Ibu-ibu kalau ada, nanti, silakan Bu kalau ada slide-nya Bu biar mungkin lebih oh, ini. ini saya sudah coba sharing, apakah sudah nampak belum ya, teman-teman, Bapak Ibu? Oke, boleh di, lihat, Bu. Hmm.
share. Belum terlihat sih, Bu. Oke, ya kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Ya, ah. Oke, saya berpindah ke slide sesudahnya. Apakah kelihatan? Apa berpindah juga? Oh, belum sih, Bu. Belum. Mungkin di slide yang itu ya, Bu, di naik turun nggak apa-apa. Ini cukup kelihatan sih, Bu, tapi Oke. Ini di ini slide ke tentang sudah bicara apa itu vitamin D? Apakah belum? belum, Ibu, masih di awal. Mungkin Masih judul ya? nggak usah di share, nggak usah di full screen dari Nggak usah di full PowerPoint ini aja sih, screen. Bu. Kalau tidak Oke. kelihatan yang itunya, ya Ini ya? ini aja sih, ya. Oke. Tadi udah ada pertanyaan ya, apakah anak perlu cek vitamin D? Jadi sebenarnya Mm-mm. keperluan cek vitamin D itu untuk memastikan kita tuh kurang atau sudah cukup atau Mm-mm. kelebihan. Mm-mm. Mm-mm. Aku nih takut nih gara-gara ngobrol tentang vitamin D, jadi Masuk Parno, Bu, ya. suplemen banyak yang 15, yang 10.000 unit, cari yang mahal, yang dari luar negeri gitu ya. Kebanyakan minum juga bahaya. Jadi, Mm-mm. apakah kita cukup atau kurang atau kelebihan, Mm-mm. kita bisa tahu dari pemeriksaan dalam darah, pemeriksaan Mm-mm. vitamin D dalam darah. Mm-mm. Ya. Nanti kita ini ya Bu, keharusan periksa atau enggak ada di slide terakhir ya. Mm-mm. Nah, Bapak Ibu, saya cepat aja karena Ya. ini ada sekitar 15 slide. Yang cepat saya bahas bisa nanti didiskusikan kalau ada yang kurang jelas. Tapi Mm-mm. yang ingin saya tekankan adalah vitamin D itu hormon, Mm. hormon ya. Kalau vitamin C bukan hormon, vitamin E bukan hormon, tapi vitamin D itu hormon, dibuat, diproduksi, diolah juga oleh tubuh ya. Mm. Vitamin D Mm. disebut vitamin D disebut hormon, disebutnya hormon matahari katanya ya. Mm. Ya karena betul, karena vitamin D itu sumbernya dari matahari Bapak Ibu ya. Mm. 80% tuh kita dari paparan sinar UV, tapi sinar UV-nya dalam panjang gelombang tertentu, enggak Mm. semua sinar UV itu Oh mampu ya. membuat produksi vitamin D ya. Ada yang namanya UVB, UVA ya, yang Mm. mampu membuat tubuh kita memproduksi vitamin D adalah UVB ya. Mm. Kemudian sisanya sedikit dari 20%. Jadi kalau Mm. kita mau makan, dimakannya diperhatikan aja, nggak berjemur juga kurang Mm. ya. Nah, untuk jadi kita ketahui makanan yang mengandung vitamin D bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan ya. Nah, makanan yang vitamin D yang berasal dari hewan kita sebutnya D3, jenis vitamin D3. Jadi kalau Ibu makan ikan, makan keju, susu, di dalamnya kebanyakannya Amin D3. vitamin D jenis D3 ya. Tapi kalau kita makan jeruk, mangga, buah pir atau buah lain-lain, nanti saya ada gambarnya juga, itu adalah vitamin D2. Jadi Mm. jenisnya ada dua macam ya. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran vitamin D itu benar diproduksi dalam tubuh, benar ya. Kulit kita terpapar sinar matahari, kemudian nanti dari situ akan diproses lanjut ya. Mm. Di proses selanjutnya Pak Ono harus kemana dulu? Ke hati. Jadi Mm. livernya harus bagus, Mm. hatinya harus sehat ya. Sesudah di hati, kemudian kemana lagi? Oh, ternyata dia harus ke ginjal, Mm. diaktifkan oleh ginjal. Nah, barulah vitamin D yang tadinya provitamin D yang nggak aktif akan menjadi aktif ketika Mm. sudah lewat dari ginjal. Ya. Jadi kebayang ya, kalau orang yang sakit ginjal mau dijemur ame gosong juga nggak akan, vitamin D-nya akan cukup Oh. karena Mm. ginjalnya tidak mengaktifkannya. Ya. Mm. Nah, Bapak Ibu, ketika vitamin D sudah diaktifkan di ginjal, dia tentunya disebarkan ke seluruh tubuh, Mm. seluruh ikut dalam darah, masuk ke semua sel. Nah, ternyata nih, di dalam tubuh kita ini ada 220 jenis sel yang di Mm. alat tubuh kita yang butuh vitamin D. Jadi kebayang, vitamin D itu hampir dibutuhkan di semua sel tubuh kita. Mm. Ya. Oke, oleh karena itu dampaknya gejalanya bisa macam-macam tergantung organ tubuh mana yang kurang vitamin D. Mm. Vitamin D itu apakah hanya dibutuhkan pada saat anak kecil gitu, pada ibu hamil? Enggak ya. Sepanjang hidup kita butuh vitamin D. Mm. Kayak kita sepanjang hidup kita Butuh butuh belajar, Bu. protein. Mm. Sepanjang hidup kita butuh karbohidrat ya. Sepanjang hidup kita butuh vitamin D ya. Di Oh. sini Bapak Ibu di tiap tahapan ada peran-peran vitamin D ya. Kita bahas pada children ya. Vitamin D ini pada anak apa ya sangat penting untuk misalkan
kekuatan pembentukan gigi ya, kemudian Hmm. untuk meningkatkan imun sistem ya. Hmm. Kemudian juga mencegah dari berbagai infeksi. Hmm. Kemudian juga dari misalkan masalah-masalah infeksi di saluran tenggorokan atau masalah tenggorokan. Hmm. Di usia dewasa dan lain-lain juga ada. Jadi kalau kita lihat di sini peran vitamin D itu banyak Wah, banget banyak nih. kan. Hmm. Sampai nggak kuat, nggak Hmm. cukup ya Saya nggak nulisinnya. cukup slide-nya Bu, luar Oh, biasa Bu. nggak Banyak cukup, banget ya Bu. kecil-kecil ya. Ini bisa di share apa di print screen mungkin Bapak Ibu biar nggak lupa nih. Bisa, Banyak boleh sekali. difoto Heeh. ya. Di foto nih, terlalu Bisa. banyak kan. Iya, banyak banget ya, karena ke semua sel ya. Tapi Heeh. saya berikan tanda yang ada hubungannya dengan kognitif dan anak ya, Hmm. Hmm. pada otak dan saraf tuh. Hmm. Melindungi sistem saraf, mengurangi Hmm. risiko Alzheimer ya, Alzheimer. Oh. kepikunan. Ini kalau Hmm. udah tua ya. Schizophren ya, gangguan gangguan kejiwaan karena kerusakan otak ya, ataupun Hmm. eh, Alzheimer juga salah satu jenis apa gangguan di otak ya. Meningkatkan perasaan nyaman, dia berhubungan dengan mood ya. Nanti kenapa Hmm. bisa kok ada hubungannya ya, kalau sudah berjemur sebentar kan nyaman ya, bayi Hmm. aja nyaman, kita juga Hmm. kalau udah berjemur pasti kita merasa lebih nyaman, lebih happy ya. Itu ada ternyata hubungannya vitamin D dengan hormon namanya serotonin, hormon yang Hmm. bikin bahagia ya. Kemudian vitamin D juga mengurangi depresi ringan ya tadi, Hmm. karena katanya dia mampu berhubungan dengan mood ya. Hmm. Mencegah gangguan tidur. Nah, makanya Hmm. kadang-kadang mungkin nih anak yang kurang tidur bukan hanya karena main gamenya kelamaan Hmm. atau kecapean, bisa jadi Kurang vitamin D-nya vitamin ya. kurang, Mas, ya. Heeh. Kemudian mendukung kesehatan anak, ini agak spesifik anak, mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Kenapa sih itu? Karena Bapak Ibu tadi saya ceritakan metabolisme vitamin D ya. Vitamin D ke dalam tubuh tuh kerjanya ngapain sih? Vitamin D Hmm. di dalam tubuh kerjaannya adalah mengolah kalsium, mengolah mineral ya, kalsium khususnya, kalsium fosfat itu kalau ada vitamin D baru kalsium ini bisa ditempatkan, bisa dipakai. Ya, kan tulang kita, gigi kita terdiri dari kalsium. Nah, itu semua bisa terbentuk dengan baik kalau ada vitamin D. Hmm. Jadi kalau vitamin D-nya kurang, kebayang, pertumbuhan anak bisa terganggu. Mungkin Hmm. ototnya, mungkin tulangnya Hmm. gitu ya, yang kurang optimal. Bahkan ada penyakit namanya rahitis ya, yang kakinya jadi O gitu. Itu bisa Oh. jadi karena struktur tulangnya um, tidak semestinya karena kekurangan vitamin D ya. Ada Hmm. penyebab lain tapi kemungkinan karena vitamin D. Jadi memang vitamin D itu disebutkan sangat membantu untuk pertumbuhan. Iya dong. Kan Hmm. anak tumbuh tinggi-tinggi karena tulangnya juga membesar, Hmm. memanjang gitu. Hmm. Itu Hmm. butuh vitamin D. Kemudian mencegah hipertensi dan alergi. Ya ada. Vitamin D punya hubungan untuk bisa membantu merilekskan pembuluh darah, mengatur tekanan darah, sehingga ini juga menjadi perhatian ya. Ini kita bisa jadi, saya lah ya. Saya dari yang asalnya normal ternyata mungkin mengalami defisiensi vitamin D yang terakumulasi dari kecil sampai dewasa dan puncaknya ketika hamil. Karena kan saya ada janin ya. Janin butuh Hmm. vitamin D. Jadi vitamin D-nya ngambil dari ibunya. Nah, saya mengalami kekurangan vitamin D yang agak parah itu pada saat hamil. Jadi tensi saya tadinya normal jadi tinggi pada saat ya. Baik, ini Hmm. fungsi vitamin D. Nah, Bapak Ibu kita ke yang bahasan ya, sesuai Hmm. bahasan. Apa peran vitamin D untuk kognitif? Dari berbagai tulisan, vitamin D ini sangat berperan pada di otak ya. Berbagai Hmm. proses di otak, berbagai proses fungsi di otak sangat dipengaruhi dengan adanya vitamin D, kecukupan vitamin D ya. Misalkan sel diferensiasi, artinya kan otak perlu berkembang. Untuk perkembangan otak butuh vitamin D ya. Kemudian neurotrophin production and release. Jadi di otak tadi ya akan mengatur. Jadi hormon-hormon kita tuh diaturnya, dikeluarkannya atas perintah bagian namanya di otak tuh hipokampus. Thalamus, hipokampus, dia yang mengatur pengeluaran hormon dan itu diatur kerjanya juga vitamin D. Kemudian yang lain-lain nih, neurotransmitter sintesis. Jadi sel saraf dengan sel saraf yang lain itu ngobrolnya, berkomunikasinya kalau ada neurotransmitter. Hmm. Misalnya nih kita lagi zoom gini, kan Bapak Ibu mencoba mencerna. Hmm. Mencoba mencernanya kalau di otak nggak ada neurotransmitter, nggak akan jalan. Dilihat Hmm. oleh mata, disampaikan, diolah. Oh Bapak Ibu kan jadi kepikiran. Hmm. Proses berpikir itu menggunakan neurotransmitter dan itu butuh vitamin D. Wah. Banyak banget nih, mulai dari macam-macam nih, brain development ya, artinya pertumbuhan otak,
pembentukan sel-sel otak gitu ya sampai nih anti-inflamatory. Jadi mengurangi Iya, radang, ketekunan. proses radang di Hmm. otak. Kan otak bisa ya Hmm. pada saat COVID kan masuk ke seluruh tubuh kita, ada juga masuk ke otak. Hmm. Dengan kecukupan vitamin D, dia membantu melindungi itu, ya. Hmm. Jadi jelas nih, vitamin D hubungannya dengan kognitif karena tadi vitamin D sangat berperan pada pembentukan otak, eh, proses-proses sepanjang hidup ya, memori dan lain-lain Hmm. itu dipengaruhi. Ya. Apalagi nih, oh, yang mood tadi ya, ternyata vitamin D tadi membantu pengeluaran atau sirkulasi hormon-hormon tadi, serotonin, hormon happy, hormon pengurang rasa sakit dan lain-lain. Ya, nah ini kekhususan vitamin hubungannya dengan otak, ya, hubungan dengan kognitif ya. Tapi tadi sekali lagi fungsi keberhasilan belajar bukan yang kognitifnya ya, tapi kan kesehatan yang Kesehatannya, lain. betul. Betul ya. Bapak Ibu sebenarnya saya ada komunitas yang tulangnya mudah rapuh Mas, mudah Hmm. patah gitu ya. Hmm. Saya pernah kumpul dengan komunitas itu yang 1 bulan tuh berapa kali orang itu mengalami patah karena Hmm. Hmm. ternyata metabolisme di tulangnya ya ada penyakit namanya osteomalacia. Jadi tulangnya emang mudah rapuh, Hmm. mudah patah tapi mudah dibentuk lagi gitu. Nah, Bapak Ibu pertanyaannya, kok bisa sih kurang vitamin D? Tentu satu kurang sumber vitamin D, Hmm. kurang matahari, kurang berjemur, kurang eh, dari makanan ya. Apalagi yang ini saya paparkan ya. Kalau terkait anak-anak kita mungkin mereka di sini ya kurang sinar matahari, banyak kan di ruangan ya. Hmm. Jumlah makanan yang mengandung vitamin D mungkin kurang ya. Warna kulit juga ada. Nah, anak-anak sekarang Nah, anak iya, gadis pakai sekarang sunblock udah Bu. pakai sunblock ya. Heeh. Saya juga ya Allah Dari padahal di SD bahkan Bu sekarang. nggak panas ya lingkungannya pakai Oh, begitu. Nah, sebenarnya tentunya kalau di blok matahari ya nggak akan masuk ke masuk. kulit ya. Heeh. Itu juga kondisi yang bisa menurunkan eh, vitamin D dalam tubuh kita. Nah, orang-orang kalau punya kondisi ini maka akan menjadi kurang vitamin D. Ya, misal nih, Bapak Ibu putranya atau siapapun ya, anak yang kalau misalkan dia asma atau mungkin ada kelainan imunitas yang ada pengobatan hormon. Hmm. Hormon atau kortikosteroid yang dikonsumsi itu juga mengalami vitamin D. Atau Hmm. yang ini ya, sekarang nih, yang gemuk, Mas, Hmm. badannya gemuk atau Hmm. obesitas itu juga bisa mempengaruhi metabolisme vitamin D. Jadi pada Hmm. anak-anak yang gemuk, pada orang tua yang gemuk, 35% hampir vitamin D-nya rendah. Ya. Oke, Hmm. ini penyebab nih. Apa yang bisa menyebabkan orang berisiko tinggi kekurangan vitamin D? Pak Ono, coba Pak Ono yang mana ya di antara ini? Dia sudah mengaku merasa Nah, dirinya tadi kurang. ada pertanyaan juga nih Bu, maksudnya Oh, oke. apakah selain dari matahari dan makanan, kita perlu Iya, tambahan suplemen gak sih Bu, kalau untuk iya, vitamin D ini? Heeh. betul. Betul sekalinya karena aku bukan jualan suplemen ya. Saya kan di lab ya. Tapi ternyata benar jawabannya begitu. Karena dari Hmm. makanan kita dapat sedikit ya. Dari matahari juga, apalagi yang nggak bisa berjemur Iya optimal, itu. sedikit. Heeh. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan menambahkannya. Ya, nanti Hmm. dosisnya berapa kita spill ya, dokter Oke, anak oke. kalau kasih dosis itu berapa ya. Hmm. Ada pedomannya. Nah, Mas, Oke. ini kalau kurang tuh kayak gini. Nah, kalau kurang banget, apa yang terjadi? Nah, putra-putra ibu kelihatannya sih punya gaya hidup yang rada-rada mirip ya, banyak Iya. Heeh. ya. Sekarang banyak kesadaran berjilbab itu juga sebenarnya bisa mengurangi vitamin D. Makanya tadi salah satu solusinya ada kalau kurang ini penyebabnya apa saja yang menyebabkan vitamin D kurang kondisi ini dan apa konsekuensinya ya Wah, Mas? Ketika vitamin D benar-benar di level yang kurang, semuanya Bu di ya. kadar yang defisiensi, semua-semua bisa muncul ya. Heeh. Misalkan ini asma, asmanya karena keturunan mungkin. Oh, asmanya karena banyak pabrik di lingkungan mungkin. Oh, karena di rumah ada debu alergi mungkin. Tapi bisa jadi vitamin D yang kurang itu juga jadi salah satu memicu asma. Ya. Ini mungkin tadi Mas gejala-gejalanya atau Hmm. akibatnya ya kalau Hmm. kurang vitamin D. Seberapa banyak sih orang yang kurang vitamin D? Tadi kita udah cerita ya. Hmm. Ternyata di Indonesia nih wanita-wanita ibu-ibu 63% kita banyak yang kurang vitamin D ya. Mengaku Hmm. aja ya. Dan nonton TV di rumah, handphone juga nggak ada yang keluar kita Iya. ya. Hmm.
banyak Iya, sekarang aktivitas kita keluar di pun rumah. naik mobil, Bu, nggak kena Naik mobil ya, matahari. naik mobil terus kaca film mobilnya juga digelapin ya. Iya. Nah, Mas tadi ya 40 sampai 75% ternyata populasi di seluruh dunia mengalami Mm-mm. defisiensi vitamin D. Mm-mm. Itu menyebabkan Ibu sekarang harga suplemen vitamin D murah karena semakin Mm. banyak pabrik ya yang memproduksi vitamin D. Kalau dulu mahal ya, Bapak Ibu pada Mm-mm. saat Mm-mm. COVID susah nyarinya dan mahal. Mm-mm. Kalau sekarang mah udah geletakan dan murah ya, udah geletakan dan murah ya. Oke, bagaimana sih kalau di Indonesia ada nggak sih penelitiannya anak-anak ini kurang vitamin D? Ada ya. Ada namanya ini Prof. Aman Pulungan, beliau ahli anak endokrin, konsultan endokrin metabolik yang melakukan Mm-mm. penelitian beberapa tahun yang lalu di sebuah sekolah di SD Menteng ya. Mm-mm. Pasti makanannya bagus lah anak-anak di Anak Menteng Menteng ya. ya. Iya, tapi mungkin ada ternyata kebiasaan di sana yang membuat jadinya banyak yang kurang vitamin D dan banyak yang nggak cukup Mm-mm. dibanding Mm-mm. yang cukup vitamin D-nya. Kenapa? Karena ternyata sekolahnya pakai awning ya. Dan di drop mobil, jalan nggak kepanasan. Mereka Mm-mm. upacara main olahraga semuanya pakai Indoor awning. sekarang ya biasanya Benar, upacaranya. ya. Nah, di satu sisi mungkin nyaman ya, tapi di sisi lain berdampak pada kurangnya vitamin D ya. Mm-mm. Oke, jadi lumayan nih, 18% mengalami dari anak-anak itu ternyata kurang vitamin D-nya, hampir kebanyakan insufisiensi, tidak cukup, ya. Belum Mm-mm. kurang, bukan di level kurang, tapi tidak cukup, Belum tapi cukup ya. akan turun, berpotensi kurang, dan yang cukup vitamin D-nya cuma 11%. Jadi lebih banyak yang kurang, ya. Oke, baik. Sekarang tanda-tandanya. Coba kita lihat ya. Sering mengalami kelelahan. Oh, karena ngelembur mungkin, tapi bisa jadi bukan karena itu. Banyak eskul, mungkin jadi capek, tapi bisa jadi bukan karena itu ya. Mm-mm. Mempengaruhi tingkat kebugaran, ya jadi kurang nyaman aja. Si Mm-mm. otot juga jadi misal ya, oh Bapak Ibu biasanya treadmill berapa kali, sekarang nggak kuat gitu ya. Atau Hmm. anak Bapak Ibu biasanya main sepedahan, Mm-mm. berapa lama kuat, Iya. atau macam-macam ya. Atau Tidak bisa istilah tidur zaman dingin. sekarang tuh ada anak-anak udah jompo Bu katanya Bu. Ini baru usia sekarang usianya baru belasan atau 20-an awal tapi mereka Udah tuh udah itu, kayak orang tua gitu udah maksudnya. kecapean dia. Heeh. Bisa jadi itu ya. Nyeri pada Mm-mm. otot dan lain-lain ya. Daya suka berkeringat, kerap depresi, mudah sakit ya mungkin. Mm-mm. Nah ini yang agak khas nih pada anak-anak ya. Mm-mm. Irritability, depression, distracted ya. Nggak bisa konsen ya. Ketika diterangkan oleh guru-guru, ketika Mm-mm. dinasihatin sama ayah ibunya nggak konsen bisa ya. Mm-mm. Fatigue, lemah, learning difficult ya. Ya tentu ya, nggak konsen, nggak bisa disimpan memori ingatannya, nggak bisa dipanggil kembali gitu ingatannya bisa gitu ya. Mm-mm. Poor memory ya tadinya, dan aggression bisa jadi malah ngamuk ya. Tadi karena Mm-mm. eh, eh, tidak ada hormon serotonin yang keluar gitu ya, jadi bawaannya pengen marah, marah jadi ngamuk. Atau bisa Mm-mm. jadi malah pendiam gitu ya. Yang lain-lain bisa dirasakan otot-otot atau tulang sakit ya di organ-organ. Tentu ada juga mungkin yang sampai parah kalau dari kecil bisa sampai di tulangnya bengkok. Mm-mm. Jadi kalau ditanya ini khas atau enggak? Wah, karena banyak banget ya Iya. gejala yang. Jadi kayaknya sering tidak menyangka orang kalau dia mengalami kekurangan vitamin D. Ya. Baik, mudah-mudahan itu cukup jelas. Iya, Nah, sekarang tahunya saya kurang atau enggak ya mau nggak mau periksa. dicek Ya. ya. Di dalam darah sudah bisa diperiksa ya. Dan kalau dulu mahal sekali harganya karena alat yang bisa melakukan pemeriksaan terbatas. Alatnya harus besar, harus dari mungkin dari Amerika, dari Eropa. Mm-mm. Sekarang mah alat dari Cina udah bisa periksa. Jadi banyak lab yang udah punya Bapak Ibu. Heeh. Periksanya harganya juga nggak mahal ya. Ini sekitar 390. Kalau dulu masih 700 ya. Turun, turun, turun gitu ya. Sekarang harganya sudah mungkin lebih mudah dijangkau ya. Walaupun Mm-mm. masih tinggi. Nggak kayak gula yang 50.000 ya. Tapi yang ini cuma penting ya. Kalau nggak soalnya nggak bisa menduga ya. Iya, betul. Oke, kalau udah tahu ada dong ya. Nanti batasnya ada. Ini batas kayaknya dipakai untuk orang dewasa. Nanti batasan anak ada sendiri kayaknya ya. Kalau udah tahu gini gimana? Bisa tindak lanjut ya. Kalau kurang Mm-mm. perlu suplementasi. Ini kalau kurang tuh perlu suplementasi. Enggak, ini kalau kurang vitamin D jemur dah nggak cukup, nggak ngejar. Jadi dokter biasanya kasih langsung Suplemen ya. suplementasi ya. Kalau angkanya di bawah angka normal ya. Mm-mm. Kalau nggak cukup
boleh dicoba tingkatkan kadar vitamin D dengan Hmm. berjemur Hmm. gitu Hmm. ya. Banyak banyak sumber dari makanan. Kalau perlu tambahin suplemen. Hmm. Kalau normal ya cukup mungkin Dipertahankan pertahankan kebiasaan gaya baiknya ya. hidupnya, sudah bagus juga gitu ya. Tapi kalau ini ketinggian bahaya juga. Kalau ketinggian ya dikurangi dosis. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya nih, gimana cara naikin kadar vitamin D? Hmm. Kan tadi udah jelas ya sumbernya Sama berjemur. jemur. Ini saya berikan tips-tips berjemur yang bisa dipraktekkan ya, Hmm. bisa dipraktekkan. Nggak usah dibahas ya, tapi berapa lamanya berjemur? Nah, kalau dokter anak Indonesia, mereka menyampaikan seperti ini, Bapak Ibu. Penyebab utama dari kekurangan vitamin D ini karena tidak cukupnya sinar paparan Sinar sinar matahari. matahari. Jadi ya Hmm. harus terpapar ya. Terpapar sinar matahari pada daerah Mata, wajah, tangan. lengan dan tangan Hmm. selama 20 sampai 30 menit 3 kali dalam seminggu Hmm. dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin D. Tentunya kalau pagi-pagi dan sore vitamin D-nya itu sinar mataharinya karena lebih berkurang maka Hmm. produksinya pada saat itu menjadi rendah ya. Misalkan nih produksi vitamin D maksimal tengah hari. Jadi sebenarnya kalau mau berjemur kapan pagi nggak sempet tengah hari juga boleh. Hmm. Itu Mas kita Tapi keluar sebentar ya dari kantor buat berjemur boleh gitu ya sambil karena cari ternyata makan mungkin Bu ya. Tapi ya sambil cari cari makannya jalan makan. kaki Bu kalau bisa ya. Jangan naik mobil itu. Makanya makanya nggak cari yang ada atapnya ya. 10 menit, 15 menit cukup, tapi kalau pagi banget atau sore banget, ya kita butuh waktu yang lebih lama, ya. Oke. Hmm. Ada beberapa sumber sih dipilih, tapi kita karena kalau bicara anak, kita mengacu kepada saran dari dokter anak. Bagaimana caranya lagi meningkatkan vitamin D? Tentunya kita perbaiki ya jenis makanan kita ya. Yang Hmm. dimakan, yang dibekal di sekolah, yang dibekal di pada saat les, tolong lihat lagi ya karena barangkali kurang vitamin sumber vitamin D-nya ya. Ikan-ikanan pasti banyak Hmm. juga. Dulu ya minyak ikan kita minum ya emulsion atau spot dan Hmm. lain-lain itu Hmm. ternyata kaya vitamin D selain hanya Hmm. vitamin A gitu ya. Sereal ya Bapak Ibu kalau anak-anak makan sereal biasanya sudah oleh pabrik pembuatnya sudah ditambahkan vitamin D ya, Hmm. difortifikasi namanya. Susu kedelai dan lain-lain. Buah-buahan ada banyak ya. Ini gambar-gambar di mana dalam buah-buahan ini vitamin D ada. Jadi ya tak cukupin, cukupin dari makanannya. Kemudian suplemen ya. Oke, suplemen. Nah, kalau nggak cukup dari sinar matahari, dari makanan, Makanan kita dengan perlu suplemen. suplemen Hmm. ya. Kalau ditanya, Mbak, sebenarnya kita tuh butuh vitamin D tuh sebanyak apa gitu ya. Nah, kalau dari berbagai penelitian tuh anak 0 sampai 1 tahun butuhnya sih hanya 400 100. unit. Hmm. Sehari-hari tuh butuhnya entah dari makanan atau dari sinar matahari tuh 400 unit kalau Hmm. bisa ya. Di atas itu 600 unit. Nah, lansia lebih tinggi lagi karena kulitnya kan sudah berubah, Oh iya. artinya ginjalnya udah nurun fungsinya, dia Penyerapannya butuhnya kurang. lebih tinggi lagi. Bukan lebih kurang lagi, ya, tapi lebih tinggi Hmm. ya. Jadi ini namanya angka kecukupan. Ini kebutuhan vitamin D setiap hari itu kita segini. Hmm. Yang didapat dari makan atau dari lain-lain ya. Ini saya sampaikan ke Bapak Ibu eh, bijak mengkonsumsi suplemen harus ngikutin aturannya ya karena kalau Hmm. kebanyakan juga berbahaya. Baik, apalagi yang bisa meningkatkan vitaminnya ya tadi suplemen ya. Suplemen berjemur dan dari makan. Itu aja gitu ya. Nah, sekarang ini saya spill nih. Ini mungkin agak banyak ya Bapak Ibu. Ini adalah namanya pedoman vitamin D yang dibuat oleh dokter yang berkumpul dalam satu ikatan dokter anak Indonesia. Jadi dokter anak tuh punya organisasi namanya IDAI ya. Kalau dokter namanya IDI, kalau khusus dokter anak IDAI, Ikatan Hmm. Dokter Anak Indonesia. Mereka bersepakat untuk ayo kalau anak Indonesia tuh ditangani terkait vitamin D kayak gini ya. Nah, vitamin D pada anak itu batasannya berapa sih? Mereka bikin kesepakatan 400 ya. ya. Hmm. Kalau kadarnya kurang dari 20 itu disebut defisiensi ya. Kalau kurang banget dari 5 itu defisiensi berat. Nanti dikasih suplementasi vitamin D-nya yang unitnya tuh tinggi banget gitu. Hmm. Dosisnya tinggi banget. Jadi Bapak Ibu putra-putrinya kalau periksa batasannya kalau 30 sampai 100 aman.
Mm-mm. Oke, gitu ya. Tapi kalau di bawah 20 nggak aman karena sudah defisiensi. Apalagi kalau rendah lagi ya. Mm. Nah, tadi ada pertanyaan ya dari Mbak Syefa, mohon maaf saya lupa. Apakah perlu screening? Di sini disebutkan ya. Mm-mm. Screening defisiensi vitamin D dilakukan pada individu yang berisiko terjadinya defisiensi. Nah, Jadi, anak-anak kita termasuk berisiko kekurangan nggak? mm. Oke, sarannya sih sebenarnya disarankan pada mereka yang berisiko. Tapi kan kayaknya kita pada berisiko ya. Iya, Oke. kebiasaannya aja udah ketahuan. Ada tanda-tandanya juga lagi gitu Bu ya. Betul. Dan pemeriksaan vitamin D dilakukan untuk mengetahui statusnya. Status Hmm. saya ini vitamin D-nya tuh rendah, tinggi, atau sedang ya. Jadi pengen tahu statusnya apa. Ini ya, statusnya nih yang ini. Kemudian pemeriksaan ini juga dilakukan misal untuk memantau ada tadi ya, misal ada anak dengan gejala-gejala vitamin D, dokternya akan meminta diperiksa untuk memastikan bahwa gejala yang timbul kemungkinan disebabkan karena kekurangan vitamin D. Nah, untuk mastiinnya, untuk mendiagnosanya, maka itu anak tersebut penting dicek. Ya, jadi hanya untuk mastiin, oh iya benar nih gejalanya tulangnya bengkok, anak itu gampang capek, susah tidur, ternyata benar karena salah satunya karena kurang vitamin D. Jadi ya mau nggak mau diperiksa. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan vitamin D tadi saya sudah cerita ya. Asupan harian vitamin D harusnya itu segini. Anak dan dewasa usia 50, 400, sama ya tadi ya. Tapi kalau nih sinar mataharinya rendah gitu ya, kita kalau segini kurang, harus naik lagi. Harus dibanyakin lagi, 800 sampai 1000 Mas. Kalau kita ini pergi pagi pulang petang ya, nggak kena sinar matahari, maka eh, kita butuh lebih tinggi lagi. Oke, nah ketika seorang pasien itu atau mengalami eh, resiko kekurangan vitamin D, maka biasanya dokter akan memberikan suplemen. Berapa dosisnya macam-macam, tergantung kurang vitamin D-nya Apa seberapa banyaknya? turun ya. Kemudian kalau anak itu asma, kemudian misal ada obes ya gemuk, dokter juga akan menentukan dosisnya lagi, dinaikkan. Karena pada kondisi tersebut vitamin D-nya turun ya. Kondisi obat-obat tertentu mengganggu vitamin D. Bagaimana lagi kesepakatan para dokter? Nah, pada anak yang vitamin Oh, D-nya kurang dari 20 atau bahkan kurang dari 5, wah itu harus di booster, harus diberikan konsumsi suplemen vitamin D-nya yang unitnya lebih tinggi. oh Bisa 2000, terigu. bisa 5000, bahkan kalau rendah sekali ada yang sampai 50 Oh, ribu. Itu berarti dosis untuk pengobatan. pengobatan. Ya, itu pengobatan. Tapi kalau untuk pemeliharaan nih kayak kita yang misalkan nggak turun vitamin D-nya, tapi untuk mempertahankan saja maintenance maka dosisnya tadi hanya 400, 600 gitu ya, Mm-mm. atau 1000. Nah, untuk pencegahan gitu ya kita disarankan sebenarnya meminum suplemen. Dan pasti ketika udah minum, dokter nggak langsung terus aja diminum, beliau minta akan 3 bulan dicek ya. Hmm. Ini dosisnya sudah tepat atau belum ya. Jadi siapa yang perlu suplementasi satu adalah orang yang beresiko tinggi mengalami kekurangan vitamin D. Ya, beresiko baru beresiko. Kedua, orang yang udah jelas-jelas kurang vitamin D. Ya Hmm. dia butuh suplementasi. Oke. Kemudian tiga, orang-orang yang dalam pengobatan. Orang-orang yang sedang dalam pemantauan, dia minum obat atau disuntik vitamin D. Nah, terapinya atau pengobatannya sudah cukup Oke. belum menaikkan vitamin D itu mereka membutuhkan ya. Jadi kalau diringkas, rekomendasi para dokter ini mengatakan bahwa pemeriksaan kadar vitamin D dilakukan untuk mengetahui status vitamin D pada pasien yang berisiko. Ya, kita tinggal evaluasi aja kita berisiko atau enggak ya. Untuk pencegahan, nah, dan pengobatan vitamin D digunakan suplementasi vitamin D2 dan D3. Oke. Untuk pencegahan ya, kita tuh mau mencegah jangan sampai kurang, itu justru yang harus dilakukan ya. Oke, untuk pemberian suplementasi vitamin D diberikan untuk mencegah kekurangan vitamin D. Tetapi tidak direkomendasikan pemberian suplementasi vitamin D dengan dosis yang tinggi karena nanti akan keracunan ya. Oke, itu rasanya Oh, kesimpulan obrolan kita ya. Jadi vitamin D itu sangat penting Bapak Ibu. mm-mm.
sangat penting untuk semua organ. Kemudian kekurangan vitamin D juga dampaknya juga berbahaya ya. Kita kok ada banyak sih kejadian sekarang diabetes, hipertensi, wanita-wanita sering banyak yang autoimun ya, ibu-ibu Mm-mm. ngantor atau yang nggak ngantor juga. Mm-mm. Salah satu sebabnya karena vitamin D kurang. Ya, kesimpulan yang lain, ya ketahui statusnya supaya kita tahu nih kita kurang atau enggak, apa yang harus dilakukan, ya konsultasi ke dokter ya untuk lebih tepatnya, dan lakukan upaya-upaya perbaikan ya, misalkan aktivitas kita kembali Mm-mm. ke luar ya, apa aja boleh, pokoknya di luar, cuci motor di luar gitu ya, bertanam-bertanam keluar, main-main sama anak di luar. Gitu. Mungkin Oke, itu dua siap menit Ibu. lagi slide-nya, oke. Oke Idealnya Bu, ini vitamin D sudah dikonsumsi. ada pertanyaan-pertanyaan banyak masuk nih Bu. Tadi ada yang sudah terjawab juga sih tadi kayak Iya, iya, misalkan dari siap, siap. Pak Ono tadi, misalkan kapan waktunya tadi? Tadi udah jelaskan Bu ya, siang hari kalau pagi jam Berjemur ya. 8 sampai jam betul betul jam Oke, baik Pak 8 Ono. jam 9, terus kalau sore tadi jam 16 sampai jam 17 Pak Ono gitu. Jadi dipastikan tuh jam-jamnya bisa ini dan tadi waktunya 20 sampai 30 menit aja Bu ya. Kalau terlalu lama malah gosong ya. Iya, sampai kapan? Kalau gini, berjemur pada prinsipnya 60% dari badan kita harus terpapar. Ya, Hmm. jangan berjemurnya. Ini ada yang GR Pakai ya, payung Bu jemur Bu. sepeda. Iya, saya olahraga sepeda loh, udah cukup. Enggak Hmm. lah, pakai seragam, pakai bajunya yang ketat, ketutupan, nggak dapat vitamin D-nya. Dapat Hmm. gerakannya, dapat lelahnya, Atau dapat bilangnya, kalori "Us, mungkin turun, saya udah tiap hari naik vitamin motor kok gitu berangkat kerja. D. Tapi kan pakai jaket, pakai Jaket, ya helm. helm." Kan Iya. muka terpapar. Jadi 60% Oke. harus terpapar, Bapak Hmm. Ibu ya. Bapak Ibu kalau di rumahnya, di dalam rumahnya ada ruang terbuka, dapat sinar matahari, berjemur di dalam rumah boleh. Dan kalau bisa, mungkin pakaiannya yang lebih minim ya, lebih terbuka. Misalkan Hmm. punggungnya boleh sambil duduk, punggungnya dibuka, Hmm. kaosnya dibuka gitu ya. Saya juga waktu COVID gitu, nggak ada Hmm. orang buka gitu ya. Hmm. Jadi harus 60% terpapar. Dan kulitnya kayak mana ya? Kalau rata-rata orang Indonesia kulitnya coklat, biasanya mungkin sudah ada perubahan, kelihatan warnanya berubah, sudah cukup ya. 10, Hmm. 15, 20 tergantung udah ada perubahan atau belum ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan Oke. tadi dari Pak Albert kan mungkin vitamin D sama kalsium itu kan fungsinya sama-sama buat tulang ya. Apakah boleh diminum secara bersamaan nih kalau ada Iya, vitamin D sama kalsium atau mesti oke. dijeda, Bu? Tadi mungkin agak nyambung ya. Hmm. Suplemen vitamin D kapan ada aturannya, tapi vitamin D itu udah vitamin yang larut dalam lemak, butuh lemak Hmm. dia untuk larut. Jadi biasanya Habis makan ya sih. sambil makan ya, Heeh. dia barengan dengan makan. Tapi vitamin D ini suplementasi atau obat vitamin D kan Hmm. ada berbagai bentuk. Ada bentuk Hmm. sirup, ada bentuk kapsul, ada Hmm. bentuk tablet, ada bentuk soft gel ya, ada mungkin infus juga gitu ya. Tergantung kalau ini pengobatan vitamin D ya segera sesudah itu dan mungkin dia dalam bentuk suntikan ya. Tapi kalau yang kita suplementasi biasa untuk maintenance supaya nggak kurang vitamin D, kebanyakan dimakan. Ya, Hmm. dimakannya kalau bisa bareng dengan kita makan supaya Oke. bisa Kalau mudah sama larut. obat penambah kalsium boleh diminum berbarengan nggak? Oke, nah vitamin D sama kalsium hubungannya apa tadi ya? Kalau Vitamin D sama ke itu tulang mungkin fungsinya, kan? iya fungsinya vitamin D, fungsinya tadi ngangkut-ngangkut kalsium, mengolah kalsium, nganterin kalsium, membantu Hmm. bersama namanya sel dalam tulang tuh osteoblast ya, Hmm. membantu bersama-sama bekerja dengan sel tulang untuk membangun struktur tulang. Jadi Hmm. vitamin D dan kalsium sangat berhubungan. Satu Hmm. vitamin, satu mineral. Vitamin D ini ternyata fungsinya adalah gini, kalau vitamin D bekerja, dia bekerja kepada namanya kelenjar paratiroid, Mas. Hmm. Mungkin ada di sini. Paratiroid ini bekerja untuk meningkatkan vitamin D. Jadi kalau ada vitamin D, kadar kalsium akan meningkat. Kalau Hmm. vitamin D rendah, kadar kalsium kita jadi rendah. Kalau kita kurang kalsium, maka di dalam tulangnya akan digerogoti untuk jadi kalsium. Makanya orang kurang vitamin D, kurang kalsium bisa gampang uh, kropos. Nah, biasanya banyak suplemen juga menyatukan antara vitamin D dengan kalsium. Bisa Hmm. saya sebut ya, Calvit D3. Namanya aja Calvit D3. Kalsium, Berarti ada vitamin kalsium, D3. ada vitamin. D3. Biasanya disatukan. Tapi Hmm. vitamin D dalam bentuk suplemen ada yang murni vitamin D Hmm. saja, ada yang disatukan. Bahkan ada yang dalam bentuk multivitamin. Yang saya makan, aku boleh sebut merek ya, Renovit, misalkan Renovit Go, semua vitamin ada, berbagai jenis ada, sampai beberapa, tapi di dalamnya ada vitamin D. Jadi dia Hmm.
eh, bersatu bersama vitamin D. Ada yang Kalsium. tunggal, ada yang dengan Hmm. sulfit juga, ya. Oke, Ada juga berarti. dengan magnesium, Hmm. karena juga fungsi magnesium itu juga membuat penyerapan vitamin D dan metabolisme vitamin D lebih bagus lagi, ya. Oke, berarti aman ya Bu ya kalau diminum bersamaan Bu ya. Oke, Aman, aman, aman. siap. Bahkan apa komposisinya ada yang dibarengkan dengan Oke. kalsium, ya, dan Nah, vitamin yang lain. nah ya ada juga pertanyaan dari Ibu Nur Fitri nih. Ya tadi Mhm. anaknya mungkin ada gejala nih, jadi nggak fokus sama sering asma nih. Nah, apa Ya, sih yang menyebabkan penyerapan vitamin D terhambat? Kalau mungkin tadi kan kita udah belajar, oh yang dibutuhkan penyerapan. vitamin Jadi D. Nah, kalau penyerapan penyerapannya nih, vitamin D. heeh. Penyerapan vitamin D terhambat, ya. Iya. Kalau tadi kan dari sinar matahari diserap kulit terhambat bisa, ya, karena ada sunblock, ya. Kemudian vitamin D kita udah makan tapi di liver kita ada gangguan, ginjal kita rusak. Ginjalnya. Berarti vitamin D-nya yang dimakan nggak bisa diaktifkan, Bu, Hmm, nggak kepake, ya. hmm, Aktif. Atau lebih khasnya gimana tadi? Penyerapan kalsium, sorry, penyerapan D terganggu. heeh. Bisa jadi, Bu, kita alergi atau intoleransi terhadap laktosa. Makan Hmm. keju susu nih, kata Putri, ada banyak vitamin D-nya. Tapi kalau kita mengalami intoleransi laktosa, nggak Nggak bisa keserap ya. memecah susu, Oh. itu nanti vitamin D juga nggak bisa diserap. Itu salah satunya intoleransi laktosa. Ada juga konsumsi obat-obatan, Mas. Tadi aku Hmm. sampaikan, kalau kita minum obat kortikosteroid, ya, Hmm. eh, misalnya anaknya, ibu apalagi nih, misalkan putranya asma, obatnya itu hormon kortikosteroid. Nah, obat yang diminum untuk asma itu bisa mengurangi penyerapan vitamin D. Jadi biasanya dokter akan kasih dosis vitamin D-nya lebih tinggi. Hmm. Karena kalau cukup sekian, diserapnya cuma sekian, makanya Hmm. ditambahkan. Itu, Bu, salah satunya yang mengurangi penyerapan Oke. vitamin D, ya. Dan kecukupan magnesium dan kalsium juga. Oke, nah. Lagi, ya, Hmm. seingat saya itu, Bu. Hmm. Saya. Oke, siap. Jadi Ada artinya kesehatan organ yang lain juga mengurangi penyerapan vitamin D, ya, bisa kalau itu terganggu. baik Oke. Bu Tri, ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Diana. Tadi Mm-mm. kan kita ngebahas kalau kurang 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 terus. Nah, kalau Iya, tiba-tiba nih habis lebih. minum suplemen itu lebih nih Bu. Apa ada bahayanya Oke, nggak sih Bu kalau misalnya kelebihan vitamin D itu? betul. Tadi ingat, ya, vitamin D itu kerjanya buat apa sih? Kerjanya kan meningkatkan kalsium, ya. Mm-mm. Kalau vitamin D kurang, kalsium kita, maka juga kita kekurangan kalsium. Mm-mm. Kalau vitamin D-nya kelebihan, Kelebihan. khususnya dari suplemen, aku takut minumnya yang 5.000 aja, yang 10.000. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu bisa menyebabkan yang disebutnya toksisitas. Toksis, Mm-mm. toksis, kebanyakan. Racun. Mm-mm. Racun, ya. Mm-mm. Toksisitasnya berupa apa? Berupa hiperkalemia, Mm-mm. hiperkalsinemia, Mm-mm. ketinggian kadar kalsium. Kalsiumnya Mm-mm. kebanyakan, zat Mm-mm. kapurnya jadi kebanyakan. Karena kan Mm-mm. vitamin D tadi akan aktif membuat kalsium kita tinggi. Bahayanya apa? Satu, bahayanya tentunya kalsiumnya ngendap di ginjal, jadi batu ginjal Mm-mm. kalsium. Kalau Mm-mm. ginjalnya ada batunya, ya nggak bisa dikeluarin, bisa Mm-mm. membuat gagal ginjal, ya. Yang lain-lain apa? Dia yang akan mengendap di eh, dia bisa misalkan, ya, di pembuluh darah ada bekuan darah, kalsiumnya masuk ke situ. Mm-mm. Atau di sendi-sendi juga bisa. Bahayanya begitu. Makanya orang yang sudah minum suplemen pun nggak sembarangan minum, Iya, dosisnya dosisnya artinya ya. secukupnya, yang disarankan sesuai yang disarankan, dan dia harus mantau, Mas. Udah minum Hmm, 3 bulan, dicek cek lagi. lagi. Memang jadi agak mahal, ya, karena harus dicek, tapi minimal menjadi aman untuk tahu Hmm. bahwa, oh, sesudah minum dengan dosis ini ternyata sudah cukup di angka 30 sampai 100, atau oh, ternyata kok nggak naik-naik, ya. Hmm. Apakah dosisnya kurang? Apakah frekuensinya kurang? Mungkin Hmm. hanya sekali dosis 1.000. Atau nanti dokter akan bilang, Bu, 2 kali aja, 2 kali minum, misalkan dosis 1.000, dan lain-lain. Atau sebaliknya, udah kebanyakan, justru harus dikurangi, ya. Toksisitas berbahaya, Mbak. Kalau secara gejalanya apa sih toksisitas, gitu, ya? Gejala toksisitas biasanya mungkin hanya mual, ya, kerasannya, ya. Hmm. Mual atau muntah nih. Mual atau muntah, mudah haus, sering buang air kecil, tubuh merasa lelah, hilang nafsu makan, sembelit, ya, karena banyak banyak kalsium, ya, tadi, ya. Perubahan suasana atau perubahan suasana hati atau linglung, gitu, ya. Sakit perut, telinga berdenging,
Itu yang kerasa physically ya. Hmm. Tapi yang nggak kerasa tadi pembentukan batu di ginjal kan nggak kerasa. Itu salah satu bahayanya kelebihan vitamin D Vitamin yang D. dari suplemen atau tambahan. Oke. Tapi Nah, kalau secara alami kita nggak, misalkan hmm. nih, aku berjemur cukup, kelebihan nggak? Nggak ada bahaya kalau kelebihan vitamin D-nya itu natural. Oke, Gitu. oke, oke, siap. Nah, berarti ini sekaligus menjawab juga nih pertanyaan dari Pak Faruk. Ya. Dia bilang kalau pasien dengan gangguan Oh, ginjal, Mas. apakah bisa mengkonsumsi vitamin D? Berarti dikurangin dulu Bu ya, karena justru nanti bisa malah menumpuk lagi kalsium di ginjalnya Bu ya. Kalau Ya, buat itu. untuk gagal ginjal pasti akan ada catatan oleh dokter Mm-mm, ya. mm-mm, Kenapa? Karena kan satu, gagal ginjal itu selain jadi fungsi penyaringannya berkurang ya, fungsi mm-mm, ginjalnya berkurang, dia tidak bisa menghasilkan enzim-enzim atau mm-mm, hormon tertentu, yang dimana enzim atau hormon tersebut mungkin fungsinya salah satunya untuk membuat sel darah merah, mm-mm, salah satu fungsinya untuk tadi mengaktifkan vitamin D. mm-mm, Pada orang yang gagal ginjal, dokter akan memberikan vitamin D karena mm-mm. kondisi gagal ginjalnya membuat vitamin D rendah, otomatis dia akan dapat suplementasi. Saya cuma lupa ya, vitamin D suplementasi pada orang gagal ginjal itu jenisnya itu apakah Mm-mm. hanya D2 atau D3 gitu. Jadi ada dokter. Oke. Dokter akan memilihkan. Biasanya suplementasi vitamin D ada yang bentuknya D2 yang Mm-mm. vitamin D Betul. dari Tumbuhan. makanan sayuran ya. Mm-mm. Ada yang dari hewan. Jadi akan diberikan tetap Faruk suplementasi, cuma bentuknya yang Hmm. D2 atau D3 gitu. Oke. Oke, terima kasih nih Bapak Ibu buat pertanyaan-pertanyaannya dan Iya Bu Tri buat Denny, jawabannya nih. kecukupan vitamin D bisa Iya, nggak dicukupi dengan konsumsi makanan sesuatu berjemur? tadi Bisa. sudah dijawab Bu tadi. Kalau makanannya oke, cara mengolahnya oke ya, Oke, iya. kemudian berjemur juga cukup, makanya dipastikan. Oh kalau udah aku polanya kayak gini cukup, berarti itu ibu sudah menjalankan gaya hidup sehat yang mampu mencukupi kadar vitamin D. Mm-mm. Tapi kalau nggak cukup, potensi berkurang nggak? Potensi bisa. Misalkan tiba-tiba diare, Mm-mm. tiba-tiba ini musim hujan nggak keluar sinar matahari, berarti kan nggak cukup. Ya. Mungkin perlu suplementasi. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu buat pertanyaan-pertanyaannya. Udah nggak kerasa loh, udah jam 11 lewat 5 nih kita nih. Ya. Oke, nah sebelum saya tutup, saya ada sedikit sharing informasi nih buat dari Sinotifnya gitu kan. Ah, oke. Ada promo-promo spesial apa sih di Sinotif? Nah, sama abisnya juga ada promo spesial juga loh dari Ah, Parahita. oke. Oke, Ah, oke, oke. kita akan bagi-bagi promo nih di endingnya. Oke, jadi saya putarkan sedikit video ya Bapak Ibu semua. Ah, oke. Dunia berubah begitu cepat. Dahulu kita membaca majalah dan buku secara fisik, memutar kaset dan CD untuk mendengarkan musik dari penyanyi favorit. Saat ini, kita tidak perlu menunggu untuk menonton tayangan favorit. Dan juga untuk mengakses sumber belajar berkualitas juga begitu mudah dan menyenangkan. Sinotif menghadirkan kelas virtual live interaktif untuk matematika, fisika, dan kimia dengan guru spesialis di bidangnya. Kami telah melayani ribuan siswa yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia hingga mancanegara. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dengan Sinotif Learning Method dan Continuous Improvement, Sinotif telah terbukti berhasil membantu meningkatkan nilai siswa dalam meraih prestasi dan kampus impian mereka. Dunia Oke, Bapak Ibu, gini. Tadi kan kita udah dengarkan bagaimana vitamin D membantu buat peningkatan kognitif anak. Nah, peningkatan kognitif anak pun juga bisa dibantu melalui bimbingan belajar yang tepat, Bapak Ibu semua. Itu salah satunya adalah Sinotif. Kenapa Sinotif menjadi solusi untuk putra-putri Bapak Ibu yang membutuhkan tadi pelajaran tambahan? Karena pertama, Sinotif menjadi kepercayaan orang tua sekaligus sahabat siswa. Bisa membantu orang tua sehingga nggak perlu pusing-pusing lagi nih ngajar anaknya belajar eksakta, mat, fiskim. Orang tua bisa fokus ke karir dan bisnisnya aja. Dan anak-anak pun juga bisa mendapatkan pemahaman yang baik sehingga dia bebas stres. Bisa membangun kepercayaan diri hingga mendapatkan kemenangan-kemenangan. Nah, di Sinotif seperti tadi mungkin vitamin D macam-macam jenisnya, di Sinotif pun punya berbagai macam jenis layanan. Pertama ada Premier Diamond, yaitu untuk siswa-siswa yang ingin membutuhkan
penanganan secara personal atau privat dengan garansi uang kembali. Yang kedua ada platinum yang belajar sesuai dengan kebutuhannya. Di sini kelasnya 3 sampai 5 siswa bisa menangani kebutuhan baik itu nasional, nasional plus hingga sekolah internasional. Yang ketiga ada Premier Gold, ini adalah untuk pembelajar secara nasional yaitu 6 sampai 15 siswa dalamnya dengan modul yang jelas dan sistematis. Dan terakhir ada Sinotif Premier Silver untuk siswa-siswa yang mau belajar secara mandiri sehingga bisa belajar lewat aplikasi dan website belajar Sinotif. Nah, juga di Sinotif ada suplemennya juga. Suplemen ini disebut sebagai Sinotif Learning Method, di mana ada 4 jenis. Di sini ada namanya Specialized, Systemized, Personalized, dan Limitless, di mana guru-guru kita udah sangat spesial di bidangnya, matematika, fisika, dan kimia. Dan mereka pun mengajar full time hanya di Sinotif. Selanjutnya ada Systemized, mereka mengajarnya secara sistematis, terstruktur nih. Kayak tadi mungkin vitamin D kan ada yang kurangnya sedikit, ada yang kurangnya banyak. Di sini juga sama, kita belajar dari yang mudah dulu, medium, sampai nanti tingkat pertanyaan yang sulit. Sehingga belajarnya berdasar konsep, sehingga anak akan mengingat secara lebih pasti. Nah, lalunya dia personalize. Jadi, apa yang dibutuhkan siswa, kita akan berikan. Jadi kalau dia butuhnya ternyata untuk persiapan ujian, kita akan berikan untuk persiapan ujian. Dia butuhnya untuk olimpiade, kita bisa mengadakan untuk olimpiade. Seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan siswa dan target dari orang tua. Lalu juga ada Limitless, layanan 24 jam dari Sinotif. Jadi bisa belajar lewat aplikasi tanya jawab soal dan website 100 Institute. Nah, selanjutnya terakhir saya putarkan video sebelum menutup. Waktu adalah hal yang paling berharga dan tidak bisa diulangi kembali. Ketika anak-anak menginginkan waktu kita untuk menemani belajar, kita terlalu sibuk bekerja. Begitu juga anak-anak. Waktu mereka sudah habis digunakan di sekolah, macet di perjalanan, hingga kegiatan sepulang sekolah. Jika kita mencintai anak kita pasti akan memberikan yang terbaik. Sinotif, bimbel live interaktif teman terbaik menemani si kecil belajar kapan saja dan di mana saja. Dengan Sinotif Learning Method dan Continuous Improvement, Sinotif terbukti berhasil meningkatkan nilai siswa selama lebih dari 20 tahun. Karena waktu begitu berharga, bersama Sinotif, aku bisa memiliki waktu berkualitas bersama keluarga. Oke, jadi Bapak Ibu, untuk yang ingin mempercayakan putra-putrinya di Sinotif ada spesial di bulan April ini. Hanya di bulan April, yaitu ada diskon pendaftaran 50%, free uang les 1 bulan, dan dapat program liburan diskon hingga 60%. Sehingga nanti Bapak Ibu selain nanti belajar buat ujiannya ini lebih maksimal, nanti di liburan pun kita ada program liburan sehingga membantu putra-putrinya liburannya jadinya lebih berkualitas. Tidak hanya main-main saja, tapi liburan bisa bermanfaat sehingga ketika masuk sekolah lagi mereka sangat siap dengan pembelajarannya. Dan untuk peserta webinar kali ini kita dapat lagi nih, untuk yang belum join kita berikan free trial 1 kali. Nah, sebenarnya udah join bisa mendapatkan free tes minat bakat juga dan konsultasi senilai 1,5 juta. Jadi ini bisa di ini capture layarnya, nanti bisa hubungi kakak education consultant atau kakak spek dari Sinotif. Seperti itu. Nah, boleh nih dari Bu Tri nih kesimpulan, dan katanya sih ada spesial promo dari Parahita nih untuk para peserta webinar. Boleh nih di-sharingkan, Bu. Iya. Spesial promo ya. Iya, sama mungkin sedikit kesimpulan nih, Kak. Kesimpulannya ya. Heeh. Kesimpulannya adalah kita sekarang jadi sepakati ya bahwa vitamin D itu vitamin D yang penting. Ya. Vitamin D juga sangat mempengaruhi kognitif. Ya. Dampak dari kekurangan vitamin D dari yang ringan sampai yang berbahaya ya. Saya berbahaya. Kalau kita bicara dewasa, nanti kapan-kapan kalau hanya mami-maminya aja, orang tua dari Sinotif mau menghubungi saya lupa ya, nanti Bapak Ibu silakan mencatat ya, hubungi Mas Hafiz juga. Bapak Ibu kalau mau ada edukasi seperti ini gitu ya di tempatnya Bapak Ibu, baik offline dan offline, kita ngobrolin tentang vitamin D atau yang lain-lain, mangga silahkan ya, bisa kita lakukan bersama, aktivitas bersama Parahita. Yang paling penting dipraktekkan ya. Dipraktekkan ya. Kita coba menghargai lagi sinar matahari gitu ya.
coba cek-cek juga makanan kita. Nanti saya mungkin bisa share juga ya. Nanti saya punya daftar. Atau Bapak Ibu Google. Sekarang mungkin jadi lebih perhatian, googling aja top makanan. Misalnya 20 top makanan vitamin D berdasarkan yang sumber vitamin D-nya mana aja ya. Kesimpulannya itu sih. Kemudian ya untuk supaya nggak nebak-nebak, vitamin D, status vitamin D minimal diperiksa ya. Kalau secara biaya memang kalau saya sebutkan belum murah-murah banget ya, tapi sudah jauh hampir 50% dari biaya-biaya ketika vitamin D awal-awal periksa. Dan kalau di Parahita ini kebetulan kami dia ulang tahunnya di bulan April ya. Cuma kan Wow, bulan pas ulang April tahun, happy adalah birthday. puasa. Puasa ya. Jadi kami geser, kami tuh memberikan paket, kita bikin paket pemeriksaan ya, yang isinya sebenarnya sangat umum ya. Jadi kalau yang namanya check up belum pernah check up bisa pakai check up itu, atau mungkin Bapak Ibu kalau saya udah pernah periksa ya anaknya deh, gitu ya. Anaknya mau check up boleh bisa paket itu. Di tanggal 2 sampai 4 kami memberikan diskon pemeriksaan sebesar 25% ya di seluruh cabang Parahita. Kalau mengambil paket yang harganya 170 sekian menjadi 390 sekian ya. Lumayan loh, diskon 35% Mas. Coba Nah, saya kalau bantu udah periksa paket itu tambahan lainnya bisa dapat bantu share 25%. Bu ya. Yang ini buat ya promonya Bu ya, benar. Iya betul. Nah, tapi ini Oke. khusus untuk membernya Sinofit ya. Nah, Nanti kami akan bikin MOU ya Mas ya dengan boleh Sinofit Bu. supaya Nanti mungkin bisa nunjukin juga kartu membernya si Notif kan saya juga ada oke, kartu membernya bisa boleh. tunjukkan itu ataupun juga nanti Iya. bisa juga nih Bapak Ibu semua nih yang Mhm. udah ikut webinar ini kan bisa di print screen juga nih ininya Oh iya, promonya. betul. Jadi nanti Boleh bawa ditunjukkan dulu bawa ya. ini berarti Bapak Ibu Ada semua adalah diskon. dapat diskon nanti seperti Iya, itu. iya. Nanti kita Oke. berlakukan seluruh Indonesia supaya Bapak Ibu setiap datang ke Parahita, apakah anaknya yang dapat diskon, orang tuanya dapat diskon atau enggak ya? Oke, Hmm. kita mungkin dapat tapi beda besarannya ya. Oke, Kita oke. coba ya. Ini dari 399 di diskon lagi berarti Bu ya? Iya, iya. Luar biasa tuh. Udah Kalau dari untuk vitamin D, 617 di diskon lagi nih Bu. Kapan lagi nih Bu? Dan cuma 2 sampai 4 ada. Mei doang Bu. Nih ada nih, betul. Dan free booster vitamin C. Jadi Mm-mm. check up, Bapak Ibu check up, dapat juga tambahan booster vitamin C ya. Kan mungkin ini Oke. cuacanya lagi kurang baik ya, datang ke lab banyak orang yang demam berdarah, tifoid dan lain-lain ya. Kita coba booster supaya kita lebih sehat. Ya. Oke. Jadi itu mungkin Mas berlakunya kapan? Sebenarnya sudah bisa berlaku ya, tapi mungkin Oh, officially 2 kita sampai coba 4 Mei hari ya. Senin ya. Heeh. Boleh. Dan sekali lagi silakan juga Bapak Ibu mungkin mau menyimpan nomor handphone saya bila dibutuhkan untuk kalau ada kegiatan-kegiatan komunitas kami bisa sharing dan bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dengan harga yang sangat terjangkau, harga Luar spesial. biasa nih. Begitu Mas Hafiz, terima kasih Oke. Bapak Ibu waktunya di hari Sabtu ini. Jadi ngobrol-ngobrol kita mudah-mudahan bermanfaat. Tularkan kepada keluarga sama teman-teman yang lain supaya semakin sehat ya. Oke, terima kasih banyak nih Bu Tri Sama-sama. atas wawasannya, pengetahuannya sehingga kita dapat banyak ilmu nih. Apa Iya, pentingnya vitamin D terutama buat putra-putri kita. Saya itu kasih juga nih buat Ibu Bapak semua tips triknya seperti apa. Yang penting dilakukan ya Bu Tri ya. Jangan sampai kita dapat ilmunya saja tapi tidak dilakukan. Dan juga tadi ada spesial pemeriksaan dari Parahita kalau mau ini bisa kunjungi cabang Parahita terdekat. Dan buat member Sinatif dapat lagi diskon 25%. Kapan lagi nih oke. promo ditambah lagi gitu kan. Nomor handphone saya boleh di-sharing ya, Boleh, Mas? boleh. Nanti saya Oke, sharing di grup juga Bu. Nanti baik. buat para Boleh. Bapak Ibu semua. Biar ini ya, Iya, biar kita. nanti bisa berkonsultasi langsung Kapan-kapan, dengan Bu Tri. betul, kapan-kapan kita lanjut ya ngobrol Iya. misalnya tentang alergi pada anak Bisa ya. juga Bu. Nanti next Boleh. kita bisa Betul. sharing-sharing ilmu yang lain ya Bu ya. Terima kasih juga nih Silakan. buat Bapak Ibu yang sudah stay tune dari jam 10 sampai kita udah nggak kerasa loh di jam 11:16. Terima kasih juga. Sampai ketemu di webinar edukasi Siantif selanjutnya. Dan jangan lupa nih follow IG Sinatif di siantif.official sehingga bisa dapatkan nanti informasi seputar Sinatif ataupun webinar kita berikutnya. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Selamat
libur, selamat beraktivitas bersama putra-putrinya, dan have a nice weekend. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Makasih.